Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada malam hari ini luar biasa dahsyat kita dipertemukan kembali. Syukur alhamdulillah ya dengan dalam keadaan sehat dan tidak kurang dalam suatu apapun teman-teman. Nah, pada malam hari ini adalah malam di mana kita akan membahas sebuah proyek ya fenomenal yang hanya terjadi seumur hidup sekali dan kita temui seumur hidup sekali karena eh, apa itu namanya proyek-proyek semacam ini itu sangat-sangat langka di dunia ini teman-teman. Nah, yaitu dengan tema mendukung kelestarian bumi dengan mega proyek Sky Teknologi. Ya. Untuk menghemat waktu, kita akan mulai acaranya dengan bacaan basmalah dan berdoa agar berjalan dengan lancar. Berdoa kita persilahkan. Selamat datang di presentasi kami. Kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut. Edukasi kewirausahaan, ekonomi dan bisnis, aktivitas pendukung kelestarian alam, dan aktivitas pengumpulan dana untuk kegiatan sosial. Ini adalah SK ya dari Kemenkumham tentang legalitas kami teman-teman. Ya, kami di sini di bawah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Visi utama yayasan mendukung realisasinya proyek desain teknologi berskala internasional yang dapat memberikan kontribusi besar bagi kelestarian bumi yang kita tempati. Nah, ini konsep dasarnya, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan Sky Teknologi untuk kelestarian bumi dan benefit terhadap dampak sosial secara global. Implementasi, berpartisipasi dalam pengembangan SDM Indonesia yang berpengetahuan luas, mandiri dan inovatif di bidang literasi keuangan, bisnis dan teknologi, khususnya yang relevan dengan teknologi transportasi berkelanjutan dan inovasi terkait. Benefitnya, terrealisasinya proyek Sky Transport sehingga menjadi solusi akan permasalahan dari industri yang ada dan masyarakat mendapatkan berbagai macam benefit untuk lingkungan, alam, dan keuntungan di masa depan. Nah, ini ADART ya, yayasan teman-teman yang perlu kita ketahui ya, ruang lingkup yayasan dan batasannya. Di sini ada nama, waktu, dan kedudukan. Kita yaitu sebagai Yayasan Kereta Yuskai Nusantara bersifat nirlaba, jadi kita tidak mencari keuntungan apapun di sini teman-teman, semuanya gratis ya. Ketika teman-teman nanti mendaftarkan diri sebagai yayasan, itu teman-teman apa itu namanya hanya mengisi sebuah formulir pendaftaran dan tidak ada apa itu namanya biaya-biaya apapun, semuanya gratis, edukasi semuanya juga gratis teman-teman. Jadi kita di sini saling mendukung dan mensupport demi tujuan bersama ya. Kemarin yayasan didirikan sejak tahun 29 November tahun 2023 teman-teman ya. Jadi ya sudah berjalan hampir 2 tahun ini ya. Maksud dan tujuannya didirikan yayasan adalah untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berpengetahuan luas, mandiri, dan inovatif di bidang literasi keuangan, bisnis, teknologi, khususnya yang relevan dengan teknologi transportasi berkelanjutan dan inovasi terkait. Saya usahakan nanti di minggu kedua ya, minggu kedua yaitu minggu depan, yaitu yang sesi acara kedua kita yaitu brainstorming. Itu ada materi baru yang membahas tentang literasi keuangan ini teman-teman. Ya, pastikan teman-teman akan hadir tentunya setelah teman-teman mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan, ya, hadir pada acara minggu depan. Ya. Di sini kegiatannya, teman-teman harus paham kegiatan yayasan.
yaitu mengadakan dan menyelenggarakan seminar, workshop, lokakarya, diskusi, dan pelatihan tentang keuangan, bisnis, dan teknologi transportasi inovatif. Jadi di sini teman-teman yang sebagai anggota yayasan yang menguasai materi, teman-teman juga bisa ya memakai nama yayasan ya untuk mengadakan seminar, edukasi, workshop di wilayah teman-teman masing-masing. Nah, tentunya ya sebelum itu teman-teman harus apa itu namanya memberikan pemberitahuan terlebih dahulu ya kepada pengurus yayasan ya dengan saya juga bisa ya. Kemudian menerbitkan materi edukasi, artikel dan publikasi yang relevan dengan tujuan yayasan, menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, riset dan organisasi lain yang memiliki visi serupa. Nah, ini kemarin salah satu pengurus yayasan kita, itu kebetulan beliau adalah memiliki akses di ITS ya, Universitas ITS Surabaya itu mengajukan apa itu namanya usulan untuk saya bisa mengisi uh, apa itu namanya webinar atau pertemuan offline atau seminar di Universitas ITS ya Surabaya. Nah, ini kita masih pertimbangkan karena saya sendiri masih sangat sibuk ini teman-teman ya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya yang mendukung pengembangan masyarakat terkait platform eksternal dari Uniskia String Technologies Incorporation dan SWI Incorporation. Yayasan dapat menginformasikan keberadaan platform tersebut sebagai sarana bagi individu yang tertarik untuk mendalami atau berkontribusi secara mandiri. Ya, jadi nanti ada sebuah platform yang kita beritahukan kepada teman-teman untuk apa itu namanya wadah untuk mendukung proyek secara mandiri, teman-teman. Nah, di sini poinnya, yayasan tidak bertindak sebagai perantara, agen, atau pihak yang menghimpun dana investasi dari masyarakat untuk atau melalui platform tersebut. Keputusan individu untuk terlibat dengan platform eksternal sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu tersebut dan di luar lingkup kegiatan operasional yayasan. Ya. Jadi yayasan di sini ruang lingkupnya hanya sebatas edukasi saja, bukan bersifat sebagai agen ataukah penanggung jawab platform tersebut, teman-teman. Ya, jadi semuanya nanti teman-teman yang mempelajari sendiri, memutuskan diri sendiri, dan take action sendiri. Ya. Di sini 4 ruang lingkup yayasan, jadi kita memiliki 4 ruang lingkup ya, edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kolaborasi. Kurikulum pendidikan pun, ya, yang pertama OPP, Open Plan Presentasi yang pada saat ini, ya, membahas tentang dasar-dasar pengetahuan tentang yayasan dan apa yang sedang kita dukung bersama. Kemudian brainstorming, ini membahas tentang edukasi, ya, secara terperinci, secara detail berdasarkan tema. Ya, saya usahakan minggu depan itu brainstormingnya membahas tentang literasi keuangan, bagaimana cara kita untuk memanajemen keuangan, ya, tentunya manajemen keuangan skala rumah tangga, teman-teman. Ya. Kemudian juga mengenal apa itu investasi dan berbagai macam jenisnya, ya, dan peran-perannya. Jadi sehingga teman-teman bisa melek secara finansial, sehingga teman-teman bisa mengelola dengan baik, ya, pendapatan teman-teman untuk bisa mendukung kesejahteraan teman-teman masing-masing. Ya. Kemudian partner class ini adalah kelas tentang apa itu namanya edukasi kewirausahaan tentang bisnis, tentang kemitraan, ya, bagaimana caranya menjalin hubungan dan mengembangkan bisnis, ya, memanajemen tim dan lain sebagainya. Kemudian news berita-berita terbaru tentang perkembangan perusahaan. Ya. Jadi ya, saya rasa 4 tema ini, 4 jenis ini sudah sangat lengkap ya teman-teman ya. Kita usahakan setiap 1 bulan, 2 bulan kita berganti. Ya jelas ini kalau ini news ini ya jelas setiap bulannya berganti teman-teman karena berita terupdate terus setiap harinya. Tapi kalau brainstorming dan partner class ini ya kita usahakan ya 2 bulan, 3 bulan itu temanya sudah berganti. Nah, di dalam kubu yayasan ini ya teman-teman harus memahami tentang 3 entitas yang terpisah ini, meskipun mereka berada pada visi yang sama, tetapi ini adalah 3 entitas yang terpisah, yaitu Yuskai Teknologi,
kemudian Skyward Community, kemudian Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Yuskai Teknologi ini adalah sebuah perusahaan yang kita dukung bersama. Mengapa? Karena dia memiliki sebuah visi ya yang dapat melestarikan dan melindungi alam kita, teman-teman, dan bahkan umat manusia ya akan berbagai macam resiko industri-industri yang terlahir di dunia ini. Nah, ini adalah perusahaan Uniski String Technologies Incorporation sebagai produksi. Ya. Kemudian yang kedua adalah SWC, Skyward Community. Ini adalah komunitas yang mendukung perusahaan ini secara global dan menyediakan platform untuk mendukung proyek ini secara langsung, teman-teman, di sini. Ya. Jadi dua entitas antara Yuskai dan SWC ini pun juga terpisah, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang mendukung proyek Yuskai Teknologi ini, ya, yang dimana kita juga fokus dalam pemberdayaan SDM. Ya, ini komunitas yayasan yang menaungi fondasi ya hukum kita di Indonesia. Ya. Nah, saya perkenalkan, ini adalah Mr. Anatoly Yuniski. Beliau adalah seorang penulis dan perancang umum teknologi string Yuniski, kepala 2 proyek PBB, anggota Federasi Kosmonetika Uni Soviet, penulis lebih dari 200 penemuan, teman-teman. Ya. Syarat untuk menjadi profesor nih, teman-teman. Ya, syarat untuk menjadi profesor itu setidaknya menulis sekitar 1 sampai 2 penemuan, teman-teman. Ya. Tetapi Mr. Yuniski ini ya telah melakukan 200 penemuan. Akhirnya bisa dikatakan bahwa Mr. Yuniski ini mbahnya profesor, teman-teman. Jadi nggak cuma beberapa penemuan saja, tapi ratusan penemuan. Penulis lebih dari 20 monografi dan lebih dari 200 karya ilmiah, Ketua Dewan Direksi, Desainer Umum Uniski String Technologies Incorporation, Kepala Grup Perusahaan Internasional. Bila teman-teman ingin melihat ya biografi beliau, teman-teman bisa kunjungi laman website uniski.engineer. Acara pada malam hari ini nih teman-teman, ya, yaitu acara di mana ketika kita ya diketuk hati kita ini teman-teman untuk lebih peduli pada alam yang kita tempati ini. Mengapa kita harus peduli, Pak? Toh kita juga santai-santai aja, tenang-tenang saja di kota kita, di tempat tinggal kita, di desa kita, atau dimanapun teman-teman berada. Kita baik-baik saja di sini, bisa bernafas, bisa hidup, bisa makan, dan lain sebagainya. Namun nih teman-teman, ya meskipun kita itu saat sekarang itu udah hidup nyaman nih teman-teman. Tapi PR utama kita sebagai umat manusia itu adalah meninggalkan warisan ya, kepada anak-anak cucu kita, kepada generasi-generasi kita penerus, agar apa? Agar bumi yang kita tempati ini tetap lestari. Karena semakin ke sana nih teman-teman, industri-industri baru itu selalu bermunculan, lebih bermunculan, terus bermunculan, terus bermunculan. Dan begitu juga dampak dari industri baru itu pun juga akan sangat mempengaruhi kelestarian alam nih teman-teman. Salah satu contoh utamanya apa? Salah satu contoh utamanya adalah produksi kendaraan seperti halnya motor, mobil itu terus-menerus setiap tahunnya diproduksi teman-teman. Bisa mencapai ribuan, puluhan ribu unit setiap tahunnya. Dan itu juga setiap tahunnya selalu bertambah semakin banyak di pasar yang dikendarai oleh teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, dan lain sebagainya, teman-teman. Ya. Bila itu terus-menerus terjadi, tidak ada sebuah solusi yang bisa mengimbanginya, teman-teman. Ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah jalanan akan semakin padat. Ya. Karena kendaraan bermotor ini BBM, menggunakan bahan bakar minyak, nih, jelas tentunya polusi udara semakin tinggi.
Kemudian selain itu, ya, persentase kecelakaan semakin meningkat. Bagaimana rusuhnya, ya, rusaknya masa depan kita bila ini terus-menerus, ya, bertambah tanpa adanya teknologi yang mengimbanginya, teman-teman. Itulah mengapa, ya, apa yang kita bahas kali ini itu adalah tentang bagaimana sudut pandang kita, ya, melihat dunia atau bumi yang kita tempati ini agar bisa lebih baik. Ini poinnya, teman-teman. Jadi visi utama kita di sini adalah menyelamatkan bumi. Loh, mengapa Pak kok menyelamatkan bumi? Ya, apakah kita bisa menyelamatkan bumi? Bisa, ya, asalkan mau. Mengapa? Karena meskipun teman-teman tidak, ya, mengelilingi bumi, ya, namun proyek yang sedang kita bangun nih teman-teman, ya, itu saat sekarang ini sedang berekspansi di seluruh dunia. Berekspansi di seluruh dunia, di seluruh benua, benua India, benua Amerika, benua Asia, dan bahkan sudah masuk di Indonesia sendiri, di negara kita sendiri. Ya. Artinya apa? Dengan mendukung satu proyek, ya, yang diciptakan oleh Mr. Anatoly Yunitsky ini, ya, secara tidak langsung kita mendukung perkembangan proyek ini ke seluruh dunia, memberikan sebuah solusi dan dampak bagus, baik demi kelestarian alam dan bumi yang kita tempati. Ya. Next. Permasalahan yang mengancam penduduk bumi saat ini, industri yang merusak alam, teman-teman. Kematian karena kurangnya keamanan. Transportasi mencapai titik jenuh. Ya. Apa tanda-tandanya transportasi mencapai titik jenuh? Ya. Semakin padat jalanannya, teman-teman. Kecelakaan juga semakin tinggi tingkat persentasenya. Ya. Polusi udara semakin banyak. Antrian BBM semakin meningkat. Itulah, ya, transportasi sudah mencapai titik jenuh, teman-teman. Tingginya konsumsi energi. Di sini. Kita bisa lihat di sini, ya, kerusakan yang terjadi. Ya, memang kita mungkin jauh dari pabrik nih, teman-teman. Namun nih, teman-teman, ini juga bisa merusak lapisan ozon kita. Ya, aktivitas pabrik semacam ini nih, teman-teman. Kemudian apa? Kerusakan alam yang menimbulkan tingkat kesuburan tanah itu berkurang, teman-teman. Jadi tanah yang dulunya ditanami menghasilkan tanaman yang menyehatkan kita, saat sekarang ini nih, teman-teman, ya, tanah yang ditanami memang tanamannya hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip nih, teman-teman, tapi kualitas dari makanan yang bersumber dari tanah ini, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran nih, buah-buahan nih, teman-teman, kualitasnya nggak sama dengan buah-buahan atau sayur-sayuran zaman dulu, teman-teman. Saat sekarang ini kualitas makanan khususnya dari buah-buahan, sayur-sayuran, itu kalau kita makan itu ada dampak, ya. Ada dampaknya yang membuat atau menimbulkan penyakit pada diri kita sendiri. Jadi dari sisi kesehatannya udah menurun, teman-teman, ya. Kemudian ini polusi udara, ya, pencemaran lingkungan di sini, teman-teman, ya. Kepadatan seperti ini, ya. Jelas kecelakaan di mana-mana di sini, ya. Kemudian aktivitas perdagangan ekspor impor di sini ini, teman-teman. Jadi ketika kita melihat, ya kan, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia ini, dan ini adalah permasalahan yang saat ini sudah umum terjadi. Biasanya nih kacamata masyarakat, ya, kacamata masyarakat, karena dia tidak bisa mengendalikan ini, tidak bisa atau tidak memiliki jalan atau tidak memiliki peran, ya, untuk mencari solusi akan permasalahan yang ada semacam ini, teman-teman. Ya, mereka lihat ini adalah hal yang biasa. Mungkin ketika teman-teman pada saat sekarang ini sebelum mengikuti webinar ini nih, teman-teman lihat ini adalah sesuatu yang biasa. Kalau antri ya antri aja. Kalau saya macet-macetan di jalan tol ya macet-macetan aja. Beberapa jam nggak masalah. Karena ya mau lewat mana lagi, jalannya cuma gini, ya kan? Kalau saya mau mengirimkan barang, mau apa itu ke
luar pulau, ya, bisa memakan waktu beberapa bulan. Mungkin teman-teman yang ibaratnya berbisnis ekspor impor, ya, bisa memakan waktu beberapa bulan. Ya mau protes gimana, ya memang begitu, ya, biasa-biasa saja. Kalau misalnya teman-teman mungkin beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu atau suatu ketika, ya, di jalanan teman-teman lihat kondisi keadaan yang seperti semacam seperti ini, teman-teman, ya, kecelakaan kemarin di daerah dekat apa itu namanya tempat saya, itu ada apa itu namanya dua sepeda motor disasak bis, teman-teman, ya, langsung mati di tempat, yang dua mati di tempat, yang satu koma, ya, pada saat sekarang nggak tahu sudah sadar apa belum, ya. Kalau kita nih teman-teman, kalau kita lihat kecelakaan yang tragis semacam itu, yang mungkin yang ada yang kepalanya kelindas truk, ya kan, ada yang apa satu mobil menjadi korban, ya, dia lindas kereta api, ya mungkin kita membayangkannya aja mengerikan. Ya mungkin kalau itu terlihat di pinggir jalan, ya kemudian kita lihat, ya mungkin kita berhenti sejenak, kita lihat aja, mungkin kita foto-foto, kita viralkan gitu aja. Sesuatu yang mungkin yang biasa, yang ya memang karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ya secara otomatis pola pikir kita merekam itu adalah sesuatu yang biasa, yang kemudian itu adalah sesuatu yang umum. Padahal itu adalah sesuatu yang mengerikan. Itu akan menjadi sangat luar biasa dan sangat menyedihkan jika salah satu dari korban itu adalah anggota keluarga kita, teman-teman. Pernah nggak kita berpikir, mengapa? Karena jalanan ini kan kita semua yang pakai ini, teman-teman. Nggak cuma kita, keluarga kita, saudara kita, ini semuanya pakai ini jalanan-jalanan semacam ini, teman-teman. Kecuali kalau kerjanya di rumah saja, nggak pernah keluar loh. Ya. Selagi kita memakai fasilitas jalanan yang kondisinya sudah padat semacam ini, ya sekian persen resiko kecelakaan itu menempel di dalam diri kita, menempel di dalam keluarga kita, menempel di dalam saudara kita, menempel di tetangga-tetangga kita, dan orang-orang yang mungkin kita kenal, teman-teman. Ya. Jadi ketika kita ibaratnya berpikir secara dewasa, bagaimana cara solusinya? Bagaimana solusinya? Ya solusinya mengurangi kemacetan ini. Volume kendaraan ini berkurang. Bagaimana caranya? Caranya adalah menambah fasilitas transportasi baru, yaitu fasilitas umum. Agar apa? Agar semua orang nggak berbondong-bondong, ya kan, memakai kendaraan pribadi seperti ini. Kalau misalnya di sini secara logika ada sebuah transportasi yang dimana dia melintas di atas karena di bawah sudah penuh kayak gini, dengan kecepatan penuh 150 km per jam, dengan biaya yang lebih murah, kemudian tingkat keamanan yang lebih tinggi, suasana yang lebih menyenangkan, yang jelas yang pasti lebih cepat sampai tujuan. Kebanyakan orang-orang yang memburu target kerja, ibaratnya pergi ke kantor, ya sebelumnya pergi ke kantor, ataukah untuk meeting, ataukah apa keperluan olahraga dan lain sebagainya yang sifatnya akademisi, teman-teman. Ya, dia lebih cenderung memakai fasilitas umum karena deadline, ya, waktu jam sekian harus sampai. Kalau dia pakai kendaraan seperti ini, dia spekulatif. Bisa molor nih 1 jam, bisa molor nih 2 jam, bisa molor nih 3 jam. Karena apa? Macet-macetan. Ya mending dia pakai transportasi alternatif. Karena apa? Bisa dipastikan jam sekian pasti sampai. Dengan adanya begitu nih teman-teman, banyak orang yang berpikir memakai fasilitas ya alternatif tersebut, secara otomatis dengan sendirinya kendaraan semacam ini ya menurun. Karena bagaimanapun juga tujuan dari sebuah transportasi itu adalah hanya mengantarkan orang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain
dalam keadaan cepat, aman, dan menyenangkan. Cuman ini aja, tepat waktu. Ya. Bukan untuk pamer-pameran kendaraan, bukan untuk gengsi-gengsian naik mobil sendiri, bukan untuk dipamerkan sama tetangga, keluarga. Ini mobilku baru loh, baru loh. Itu udah, menurut saya udah kampungan. Atau apa itu namanya? Meskipun tempat mereka di kota, menurut saya pola pikir semacam itu pola pikir masih kampungan, belum dewasa. Tapi kalau udah dewasa nih, pemikirannya udah dewasa, kita didorong untuk berpikir gimana nih, ya, fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah dan bahkan yang bisa kita dukung bersama pengembangannya, ini bisa sebagai solusi akan permasalahan yang terjadi di dunia dan bahkan di tempat kita nantinya, teman-teman. Nah, ini poin pentingnya nih. Ya. Nah, sebagai solusinya, kami menciptakan industri yang ramah lingkungan terbagi dalam 4 bidang nih, teman-teman. Ya, Mr. Yuniski ini membangun 4 bidang industri ya. Itu yang pertama ya, Yuskai Transport, pupuk biohumus Yutera, ya, yang saat ini sudah memasuki komersil. Kemudian kota cerdas buatan, ya. Kemudian Uspace, ya, ini ya sudah dibicarakan dalam skala internasional, ya, Belarus, Rusia, teman-teman. Proyek Uspace-nya Mr. Yuniski ini, ya, ini proyek masa depannya Mr. Yuniski, ya. Saat ini yang kita bahas di malam hari ini adalah Uskai Transport, ya. Nah, Uskai Transport ini terdiri dari 2 jenis penumpang, teman-teman, ya, transportasi penumpang dan transportasi barang. Ya. Nah, ini ya, kita slide show aja, biar cepat. Ini adalah U-Bike U4621, 2 penumpang, 150 km per jam, rata-rata ini apa itu namanya, kecepatannya 150 km per jam, teman-teman. Tapi jika diimplementasikan di dalam apa itu namanya, pasar, ya, kemudian di jalanan dan di tempat-tempat publik nih, teman-teman, ini bisa disesuaikan, jadi nggak saklek 150 km per jam, ya. Seperti contoh, ya, proyek U-Karat yang akan dibangun di Jakarta, penghubung feeder Harjamukti Mekarsari, itu kemarin kita bahas, itu rata-rata itu kecepatannya bisa sampai 40 km per jam, teman-teman, ya. Mengapa sih kok 40 km per jam, nggak 150 km per jam? Ya, terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Karena itu ada 41 gerbong, teman-teman. Ya. Jadi gerbong pertama ngangkut sekitar 25 penumpang, itu ukuran bule ya. Jadi transportasi kita nih, teman-teman, ya itu didesain untuk ukuran bule. Karena transportasi kita kan dari Rusia kan, ya jadi ukurannya ukuran bule. Ya, kalau ibaratnya diimplementasikan di Indonesia yang orang Asia kebanyakan lebih kecil daripada orang-orang Eropa, orang-orang bule nih teman-teman. Kalau kapasitas penumpang itu 25 penumpang, mungkin ya bisa mengangkut orang Asia seperti kita-kita ini menjadi sekitar 30 penumpang, teman-teman. Nah, jadi kalau 30 penumpang itu satu gerbong nih, teman-teman, ya. Satu gerbong. Nah, ini ya, satu gerbong ini dia meluncur duluan, ya. Kemudian nanti belakang, ya, ada orang masuk penuh meluncur lagi, belakang masuk penuh meluncur lagi, belakang masuk penuh meluncur lagi, ya. Jadi kemarin saya lihat, ya, apa itu namanya di media sosial kan kita udah diberitakan di berbagai macam media di Indonesia tentang apa itu namanya proyek yang akan dibangun di Jakarta nantinya, teman-teman, yang saat ini sudah apa itu namanya berada pada studi kelayakan. Insya Allah sekitar bulan April Mei sudah selesai dan mulai tahap pembangunan. Setelah itu, teman-teman, ya ada banyak orang yang salah paham, ya, yang salah paham. Daripada begini, mengapa nggak LRT saja, MRT saja? Kalau LRT itu gabung satu gerbong dijadikan satu, teman-teman. Artinya apa? Ketika LRT itu ingin berangkat, dia harus terpenuhi dulu nih, minimal, ya, ada batas minimalnya harus terpenuhi target. Karena apa? Karena kalau cuma seperempat saja yang terpenuhi dan dia berangkat, ya secara otomatis boros di biaya operasional.
Nah, poin pentingnya di sini nih, teman-teman. Ketika teman-teman ibaratnya naik LRT nih, duluan naik LRT sendirian pertama kan. Menunggu LRT-nya sampai penuh butuh waktu berapa lama tuh, teman-teman? Teman-teman bisa manyun di situ ngabisin paket data ya. Atau ngabisin camilan. Iya kan? Tapi nih, teman-teman, beda ceritanya kalau pakai transportasi kita nih, teman-teman, Yukarat. Ya, karena Yukarat itu satu gerbongnya itu hanya berisi ya untuk mungkin orang Asia ya, standarnya 25 penumpang, untuk orang Asia mungkin ya 30 penumpang teman-teman, karena lebih kecil daripada orang Eropa nih teman-teman. Secara otomatis target untuk memenuhi kan 30 penumpang saja atau 25 penumpang saja. 25 penumpang beres terpenuhi, udah berangkat. 25 penumpang terpenuhi, berangkat lagi. 25 penumpang terpenuhi, berangkat lagi. Jadi karena bukan hanya karena ini apa itu namanya di gambar ini satu lintasan satu, ini satu lintasan berangkat selesai sampai tujuan selesai ya, kemudian balik lagi ngangkut lagi 25 ya kelamaan kalau gitu teman-teman ya. Saya akui volumenya ya kecil, lebih kecil daripada LRT MRT, karena MRT LRT kan dia apa itu setiap kali pemberangkatan langsung bisa mengangkut ratusan penumpang ya kan. Kalau kita kan enggak ya. Tapi ini teman-teman perlu ketahui ya, Yukarat ini nih ya, itu dia sekali melintas itu bisa puluhan unit gerbong Yukarat. Sama dengan halnya LRT MRT. Hanya saja dia terpisah, teman-teman. Mengapa? Karena di masing-masing unit varian nih, teman-teman, itu ada mesinnya sendiri. Kalau LRT, MRT itu dia mesinnya satu saja, mesinnya sangat besar untuk menggerakkan seluruh gerbong. Ya. Atau mungkin di depan sendiri untuk menyeret gerbong. Tapi ya di gerbong-gerbong yang lainnya mungkin dia nggak ada mesinnya karena mesinnya hanya satu tunggal, mesinnya satu teman-teman. Tapi kalau Yukarat ini nih teman-teman, itu mesinnya per satu ini mesinnya di sini tempatnya. Satu gerbong itu dia punya mesin sendiri. Ya. Jadi secara otomatis ketika Yukarat satu gerbong ini penuh, dia berangkat. Yang belakang terpenuhi lagi, nyusul dia berangkat lagi. Belakang nyusul berangkat lagi. Nyusul berangkat lagi. Jadi bisa sampai puluhan gerbong itu dia berangkat dengan kecepatan penuh, teman-teman. Dengan kecepatan penuh yang semuanya dikendalikan oleh AI, kecerdasan buatan. Jadi memang ketika teman-teman nanti ibaratnya di Jakarta ya, atau di tempat teman-teman yang mungkin yang akan sudah dibangun nantinya ya, ada beberapa titik di Indonesia yang proyeknya ya sedang dalam proses nih teman-teman ya. Ini nanti di sini nih nggak ada masinisnya, nggak ada ya. Kayak kereta feeder Skytrain yang teman-teman mungkin bisa searching deh Skytrain Jakarta gitu kan. Di depannya itu masih ada nih teman-teman. Masinisnya masih ada. Ya, sopirnya masih ada nih ya. Tapi kalau di sini nih nggak ada teman-teman, nggak temuin ini. Masinis nggak temuin. Tinggal masuk aja pencet satu tombol mak jebret nanti sudah sampai tujuan. Keren kan? Jadi memang nggak ada. Teman-teman tinggal baca-baca macam-macam di sini ya. Intinya apa? Ketika sampai tujuan ini nanti ada pemberitahuan. Tujuan ini telah tiba, gitu kan? Teman-teman nggak mungkin nyasar karena tinggal sampai tujuan, teman-teman tinggal keluar beres. Ya. Pembayarannya bagaimana Pak? Ya mungkin ya kalau menurut saya pembayarannya pakai kartu. Ya, jadi deposit kartu tinggal tempel-tempelin itu aja. Ya. Konsepnya seperti ya apa? Transjakarta ya, bis Transjakarta itu kan ada yang pakai kartu juga, ada yang pakai barcode, pembayaran pakai barcode gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya ini lebih cocok pakai kartu nih teman-teman. Tentang detail pembayarannya, saya sendiri belum belum bisa apa itu namanya, belum bisa memastikan karena belum ada keterangan lengkap tentang hal itu. Tapi saya yakin ini pakai kartu pembayarannya teman-teman. Jadi deposit tinggal tempel ya, atau pakai apa itu namanya barcode. Nah, seperti itu. Jadi simpel sekali nih teman-teman. Ya, simpel sekali. Bisa nggak kelebihan beban? Nggak bisa. Ini kayak lift teman-teman. Kalau kelebihan beban, itu dia
apa itu ada warning di situ. Jadi udah sangat canggih. Karena apa? Karena ini semuanya bernyawa. Ini ada nyawanya, ada nyawanya, ada nyawanya gitu. Ya. Ini di depan ini, misalnya nih ada burung nih bawa apa itu namanya batang gitu kan. Dia mau bikin apa gitu kan, batang pohon lah. Gitu. Kemudian batang pohonnya jatuh, ya kan, menimpa di sini lintasan ini. Ini jarak berapa meter dia sudah berhenti sendirian, teman-teman. Itulah kecanggihannya Yukarat. Bukan hanya terletak pada Yukarat, semua teknologi kita itu pakai sensor. Jadi di depan ada apa-apa dia berhenti otomatis, teman-teman. Itulah ya luar biasanya teknologi kita nih, teman-teman. Nah, ini teknologi yang sedang kita kembangkan ya, UFLIGHT ya. Ini sudah unitnya sudah ada nih, teman-teman. Tinggal kita bangun lintasannya. Itu perkiraan sekitar 31 km jaraknya ya. Itu di saat ini di Amerika Serikat ya, sedang dikembangkan di Amerika Serikat. Nah, kita juga punya kargo ya, transportasi untuk angkutan barang ya, yaitu U-Trans. Ini untuk mengangkut berbagai macam ya hasil tambang ataukah juga bisa juga untuk pasir ya. Kemudian Unicontainer, ini angkutan kargo luar biasa besar ya, kecepatannya 100 km per jam dengan kapasitas beban 30.500 kg. Unicontainer U5247 ini next ini teman-teman ya. Ini belum saya lihat belum diproduksi ini ya. Unicontainer U4192 mungkin dalam kapasitas produksi atau menunggu pesanan teman-teman. Namun sistemnya sama dengan ini. Kalau ini sudah diproduksi nih teman-teman. Unicontainer SPC 212. Ini kecepatannya 80 km per jam. Ya. Kita bisa mengangkut 100 ton per kilometernya hanya dengan biaya $1 saja. Jadi sangat murah sekali ya. Ini unit truck ya, kecepatan 150 km per jam, kapasitas beban 1.700 kg. Nah, ini perbandingannya nih teman-teman antara U-Sky dengan transportasi lainnya. Ya. Mengapa sih Pak kita harus bandingkan dengan U-Sky dengan transportasi lainnya? Karena yang pertama, U-Sky ini adalah transportasi yang baru, yang saya yakin teman-teman sendiri belum pernah melihatnya dengan dalam keadaan nyata. Mungkin yang lihatnya ya cuma melalui apa itu namanya video, melalui YouTube dan berbagai macam media lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita belum mampu membayangkan antara teknologi U-Sky ini kalau dihadapkan pada transportasi yang lainnya ini perbandingannya gimana sih, gitu. Kalau kita tahu perbandingannya, kita bisa apa itu namanya membuat sebuah asumsi atau membuat sebuah kesimpulan. Yuska ini strategis sekali. Yuska ini strategis sekali. Kalau kita melihat dalam kapasitas penumpang, ya oke lah, saya lebih memilih Yuska daripada yang lain. Kalau kita lebih melihat dalam kapasitas investor nih teman-teman, kapasitas investor, ya kok balik modalnya lebih cepat, ya kok lebih murah, kok lebih simpel, kok lebih aman, ya jelas kita pilih yang namanya Yuska. Ketika investor tertarik untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan Yuska ini untuk fasilitas publik dimanapun itu berada di negaranya nih teman-teman, ya jelas permintaan Yuska ini akan semakin melambung tinggi. Kalau permintaan Yuska ini melambung tinggi, ya secara otomatis ya perusahaan akan menjadi sangat luar biasa besar, ya teman-teman. Nah, itu logika berpikirnya. Nah, apa sih perbandingan Yuska dengan transportasi yang lainnya? Kita lihat dalam sisi ya pembangunannya dulu. Ya. Mengapa? Karena pembangunan ini adalah modal awal bagaimana sebuah proyek infrastruktur transportasi ini bisa diimplementasikan. Modalnya nih teman-teman. Mau bangun ini butuh duit berapa sih gitu kan.
Nah, di sini kita udah ada bocoran nih, rentangnya nih teman-teman. Ya. Untuk membangun Yuska ini butuh duit sekitar 10 sampai 15 juta dolar. Ini tergantung ya di negara mana, karena kita kapasitasnya global teman-teman. Jadi tergantung di negara mana dan tergantung bagaimana medannya. Ya. Saya dengar-dengar kalau di Jakarta itu sekitar 300 miliar per kilometernya. Mahal, Pak. Nah, kalau teman-teman lihat apa itu namanya, bandingkan UST ini senilai per kilometernya 300 miliar dengan bis ya, secara otomatis ya mahal lah teman-teman ya. Bis cuma berapa M? Cuma 1 M mungkin, 1 M, 2 M ya. Tapi kalau perbandingannya teman-teman itu benar nih teman-teman, yaitu dibandingkan dengan rivalnya subway ya kan, LRT ya, monorail ya, motorway, tram ya, secara otomatis kita bisa lihat karena levelnya mereka sama ya. Subway itu 300 juta dolar per kilometernya teman-teman. Ini paling mahal. Kemudian LRT sendiri itu 60 juta lebih ya dolar per kilometer. Dan bahkan kalau LRT ya, MRT di Jakarta itu bisa mencapai lebih dari 1 triliun per kilometer, teman-teman. 1 triliun per kilometernya, bayangin. Kalau Yukarat milik kita itu sekitar 300 miliar. Unit satu karat itu ya, satu gerbong karat itu sekitar 60.000 dolar, teman-teman. Kayak harganya Alphard, ya. Kayak harganya Alphard, Velfire, ya, dan teman-temannya. Itu sekitar 1 M-an lah, ya. Sekitar 1 M, 60.000 dolar per gerbong. Ya. Kalau di Jakarta kemarin itu ada 41 gerbong, jadi tinggal dikalikan aja. Ya. Tinggal dikalikan aja berapa. Itu masih gerbongnya saja. Jadi ini total teman-teman ya. Antara 10 sampai 15 juta dolar ini teman-teman ya, sekitar 300 M itu sudah total dihitung dari pembangunannya, apa itu namanya, lintasannya itu ya. Kemudian dari kargonya, dihitung juga stasiunnya. Jadi sudah lengkap satu paket teman-teman ya. Sudah lengkap satu paket. Nah, ini sekitar 300 miliar. Kalau LRT, kalau di Jakarta sampai 1 triliun. Jadi bisa hemat beberapa kali lipat. Ya, beberapa kali lipat. Jadi di sini nih teman-teman, investor pasti lihat nih. Ya, ini lebih hemat ya. Artinya apa? Modalku yang harusnya hanya ya, hanya bisa membangun 1 kilometer aja, ya, atau misalnya modalku yang bisa hanya membangun 10 kilometer saja, tetapi kalau aku pakai proyeknya UST untuk aku implementasikan ya di wilayah-wilayah strategis yang menurutku itu menguntungkan, teman-teman, ya. Aku bisa bangun sekitar 30 sampai 40 kilometer. Asik nggak, teman-teman? Kalau panjangnya itu semakin jauh dengan modal yang sama, ya jelas secara otomatis ya volume bisnisnya akan semakin besar. Kalau volume bisnisnya semakin besar, penumpangnya semakin banyak, ya, omsetnya semakin tinggi, keuntungannya semakin besar juga. Kalau keuntungannya semakin besar, balik modalnya semakin cepat. Ya, balik modalnya semakin cepat. Kalau balik modalnya semakin cepat, resikonya semakin rendah. Kalau resikonya semakin rendah, jelas keuntungan atau laba bersihnya semakin banyak. Gitu. Itulah mengapa investor-investor institusi itu saat sekarang ini sangat mempertimbangkan solusi alternatif UST ini. Bukan cuma di Indonesia saja, tapi di berbagai negara. Ya, di berbagai negara. Dan itu volumenya melibatkan lembaga-lembaga institusi termasuk bank juga, teman-teman. Karena apa? Lembaga institusi itu jelas kapasitas modalnya, keuangannya jauh lebih besar. Luar biasa besar ya, karena dia penampung ya, penampung dana masyarakat terbesar ya, lembaga institusi itu bukan perseorangan seperti kita ini ya, teman-teman.
Kemudian setelah pembangunannya, kita di sini membahas tentang operasionalnya. Nah, operasional ini fungsinya untuk apa nih? Perannya untuk apa pada sebuah proyek? Ya, PR utama dalam sebuah proyek-proyek transportasi nih, teman-teman, itu tidak hanya dilihat dari pembangunan, biaya pembangunannya saja, tetapi juga biaya operasionalnya. Mengapa? Karena jika pembangunannya murah, biaya operasionalnya tinggi, ya bisa rugi dong. Ya, bisa rugi. Kalau rugi, ya balik modalnya semakin lama. Tapi nih, kalau biaya pembangunannya, capeknya itu murah, biaya operasionalnya itu juga murah, ya juga untung. Ya. Untungnya kuadrat, teman-teman. Dari biaya pembangunan untung, dari biaya operasional untung. Ya. Mengapa? Karena bagaimanapun juga nih, biaya operasional ini nantinya juga akan ditutupi oleh pendapatan. Pendapatannya ini nih, ya pendapatan ini dari mana? Dari jualan tiket. Tiket dari mana? Dari penumpang tuh. Ya, dari penumpang. Kalau penumpangnya banyak, dia beli tiket, penghasilannya banyak, biaya operasionalnya rendah, otomatis pendapatan dikurangi biaya operasional. Ketemu apa? Laba bersih dong. Ya kan? Laba bersih. Laba bersih ini bisa untuk menutupi modal. Kalau laba bersih ini bisa untuk menutupi modal, balik modalnya cepat nggak? Cepat lagi, teman-teman. Menguntungkan nggak? Sangat menguntungkan. Ya, sangat menguntungkan. Nah, ini di sini nih. Biaya operasionalnya itu bila dibandingkan rata-rata, ya transportasi sejenis nih, teman-teman, seperti kereta api, subway, LRT, MRT, dan lain sebagainya nih, teman-teman. Kita bisa memangkas 30 sampai 45% ya biaya ketenaga kerjaannya. Karena apa? Karena kita kebanyakan memakai AI, kecerdasan buatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk konsumsi energinya itu bisa menghemat 30 sampai 50%. Kemudian dalam sisi ya, maintenance and repair-nya ya, itu kita bisa menghemat 10 sampai 20% dan lainnya 10 sampai 15%. Jadi di sini total rata-rata kita itu bisa menghemat 2 sampai 3 kali. Ya, hemat biaya operasional, teman-teman. Ya. Nah, dalam sistem transportasi kargo, ya, untuk transportasi kargo nih, teman-teman, ya, di sini UST ini bisa mengirimkan barang dalam keadaan cepat dan murah. Ya. Ini adalah sebuah solusi strategis yang belum ditemukan ya hingga saat ini nih, teman-teman, kecuali transportasi UST ini sendiri. Yaitu pada saat sekarang ini untuk transportasi kargo nih, teman-teman, yaitu yang ada itu mulai dari ya, pesawat terbang ya, kemudian apa itu road train ya, truk gandeng itu ya, kemudian kereta api dan kapal laut, teman-teman. Hanya 4 ini saat ini yang beroperasi. Namun nih, teman-teman, ya, kalau kita kepengen ngirim barang cepat nih, kalau kita pakai kereta api nih, kita harus mau bayar mahal. Tapi kalau kita pengen mau bayar murah nih ya, kita harus pakai kapal laut, tapi konsekuensinya lama sampai. Kalau di UST nih, teman-teman, di UST nih ya, kita bisa mengirim barang cepat dan murah. Ini konsekuensinya. Ya. Nah, kontainer di dalam sistem kontainer transportasi, ya ini ya, untuk biaya pembangunannya nih, teman-teman, untuk biaya pembangunannya sistem kontainer transportasi, ya, itu GST ini lebih murah daripada dibandingkan kereta api dan truk angkutan nih, ya, truk kontainer. Kalau dibandingkan dengan biaya operasionalnya,
kita juga lebih murah dibandingkan dengan kelestarian lingkungannya, kita lebih ramah lingkungan. Nah, ini yang sering ditanyakan atau diragukan bagi teman-teman apa ya yang orang-orang awam yang memang belum pernah melihat UST, karena memang UST belum dibangun di Indonesia juga nih teman-teman ya, tentang kapasitas penumpang. Ya, ini yang saya jelaskan tadi nih ya. Kalau kita lihat dalam sifat per gerbong saja nih, yang isinya cuma 25 sampai 30 penumpang untuk kapasitas orang Indonesia nih, teman-teman, ya. Untuk orang Indonesia, ya secara otomatis ya, kalau dibandingkan dengan LRT MRT, ya kita kalah jauh lah. Karena LRT MRT itu sendiri ya, LRT MRT itu sendiri ya, itu dia gerbongnya itu sambung menyambung, dan sekali berangkat itu mengangkut banyak orang nih teman-teman ya. Tetapi kalau UST ini ya gerbongnya itu terpisah-pisah karena mesinnya itu di gerbong itu sendiri. Nah, jika dihitung dalam kapasitas volume ya rata-rata per jamnya, UST ini pada kenyataannya itu bisa mengangkut ya 45 hingga 50 ribu penumpang per jamnya teman-teman. Ya. Dan jelas ini hitungannya bukan per gerbong, ya. Hitungannya per kapasitas lintasan. Jadi satu gerbong berangkat, belakang satu gerbong lagi berangkat, belakang satu gerbong lagi berangkat, belakang satu gerbong lagi berangkat. Seperti itu. Nah, ini dia bisa mengangkut sekitar 45 hingga 50 ribu penumpang. Nah, kalau subway itu 70 ribu penumpang per jamnya. LRT itu sebenarnya masih kalah sama kita, itu dia mengangkut 20 ribu penumpang. Monorail itu lebih kecil lagi ya, 10 ribu penumpang. Bis lebih kecil lagi ya. Tram, kereta gantung apalagi ya. Nah gini. Mengapa sih Pak kok bisa lebih banyak 50 ribu penumpang? Karena pertama dalam sisi kecepatan teman-teman. Dalam sisi kecepatan. Ya, kecepatannya UST ini bisa melampaui 150 km per jam. Meskipun dalam kenyataannya itu sesuai settingan ya, bisa 40 ribu kilometer, bisa 40 kilometer per jam, ya, bisa 50 kilometer per jam, itu disesuaikan dengan apa itu namanya kebijakan masing-masing government, ya, pemerintah atau operasional atau Kementerian Perhubungan di wilayahnya, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu dalam sisi masa tunggu. Ya. Kalau UST, ya, itu dia ngangkut 25 penumpang langsung berangkat. Bisa jadi nih teman-teman, UST bisa 5 gerbong, 7 gerbong sudah berangkat, LRT masih ketinggalan belum berangkat. Mengapa? Karena apa? Karena dia masih nunggu gerbongnya penuh dulu, baru bisa berangkat teman-teman. Kalau belum penuh, belum bisa berangkat. Kalau belum penuh atau mungkin masih separuh atau seperempat berangkat, ya rugi dong biaya operasionalnya. Ya. Jadi orang yang masuk LRT yang berangkat duluan mungkin sudah sampai tempat tujuan, ya, yang barengannya LRT MRT yang belakang itu belum berangkat sama sekali. Ini yang bisa membuat dia cepat. Efisiensi waktu nih, cepat sekali. Kemudian yang ketiga, di dalam kapasitas umum nih teman-teman, dalam kapasitas kacamata umum nih, ini sebenarnya dalam satu lintasan itu kalau digabungkan sama LRT itu sama teman-teman. Hanya saja gerbong kita terpisah. Gerbong kita bisa berangkat duluan, sendiri-sendiri berangkatnya teman-teman. Kalau misalnya nih, LRT ada berapa gerbong nih? Misalnya ada 10 gerbong, dia bisa berangkat bersama-sama langsung mengangkut ratusan penumpang banyak, 10 gerbong. Kalau dibandingkan kita cuma 25 penumpang, kita ada 41 gerbong sekali jalan, teman-teman. Ya. Kalau misalnya disamakan lah, LRT punya 41 gerbong, digabung-gabung sekali berangkat 41 gerbong. Ya.
punya kita 41 gerbong, tapi per gerbong terpisah ya. Kita bisa berangkat duluan. Menurut kacamata logika nih teman-teman ya. Berangkatnya duluan dan sampai tujuannya duluan, LRT atau milik kita? Ya, jelas milik kita dong. Mengapa? Karena LRT ini dia berangkatnya nunggu penumpangnya penuh duluan. Ya, meskipun satu gerbong di depan sudah terisi penuh, tapi 9 gerbong yang lainnya masih kosong, ngapain berangkat duluan? Masih masih satu gerbong yang penuh, terisi lagi 2 gerbong, yang masih nunggu lagi, masih ada 38 gerbong, teman-teman. Masih ada 38 gerbong. Kalau kita 25 gerbong terisi penuh berangkat jebret, 25 gerbong terisi penuh berangkat jebret, 25 gerbong terisi penuh berangkat jebret. Secara logiknya cepat, apa itu cepetan mana nih? Cepetan punya kita dong. Makanya di sini kapasitas penumpang kita kalau dihitung secara general, ya, universal nih teman-teman, lebih banyakkan kita. Paham di sini teman-teman? Itulah mengapa menurut saya sih memang masuknya di setiap negara itu memang lambat sih teman-teman. Karena bagaimana juga sebuah negara atau sebuah institusi seperti Kementerian Perhubungan ya, dia harus teliti dulu, harus pastikan dulu nih proyek beneran nggak gitu. Ini proyek sudah dapat izin nggak? Ini proyek sudah dapat sertifikasi nggak? Ini dalam tingkat keamanannya bagaimana? Gitu. Itu pun penelitiannya, pengajuannya memakan waktu bertahun-tahun, teman-teman. Masuk Indonesia ini juga makan waktu berapa tahun juga. Baru bisa memasuki studi kelayakan di Indonesia ini, teman-teman. Ya. Itu pun mungkin ya, nanti setelah pembangunan, itu proyek-proyek yang lainnya itu nyusul. Ya. Baru bisa nyusul. Nggak sekali bareng tahun ini langsung majebret, dikelayakan bareng, dibangun bareng, majebret banyak-banyak. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Karena ini proyek infrastruktur transportasi. Ya. Nilainya besar. Banyak orang yang wait see, menunggu sambil melihat. Dijadikan proyek perdana kita di Jakarta itu sebagai proyek contoh. Dan saya rasa itu ekstrim sekali Jakarta itu, teman-teman. Proyek feeder Harjamukti Mekarsari itu contoh yang ekstrim. Jadi PR kita itu langsung kelas berat, teman-teman. Jadi kalau itu ibaratnya nanti dibangun dan kita sudah beroperasi, itu udah menang telak lah kita ya. Rata Indonesia ini dengan IST itu. Saya yakin rata IST ini Indonesia ini, teman-teman. Ya. Mengapa? Karena keunggulannya IST daripada proyek-proyek transportasi yang lainnya seperti halnya ibaratnya kereta WOS yang baru dibahas teman kita yang di sini ya. Kereta WOS itu teman-teman. Salah satu kelebihan kita, proyek kita itu bisa dibangun secara retail, teman-teman. Maksudnya retail apa? Dalam skala kecil, fleksibel sekali. Pendanaannya kecil, proyeknya bisa kecil, menengah, bisa besar-besaran, bisa dibangun di mana saja, dari mulai Aceh, Kalimantan, Sumatera, Papua, Jawa, ya, pulau-pulau dan bahkan pulau-pulau kecil seperti halnya Lombok. Meskipun ulat perizinannya di Bali, saya yakin suatu saat juga akan tembus juga di Bali, teman-teman. Bisa rata nih, teman-teman. Mengapa? Bagaimanapun juga, kita kan nggak mungkin ya bangun Papua, di Papua bangun apa? WOS, kereta WOS gitu. Anggaran menghabiskan hampir separuh APBN tahunan negara gitu kan. Karena menghabiskan hampir separuh lah hutang aja, semuanya hutang ya bangkrut gara-gara kereta WOS di Indonesia ini, teman-teman. Karena apa? PR APBN di Indonesia ini bukan hanya untuk satu proyek transportasi saja, proyeknya banyak sekali. Itu pun sangat terbatas fiskal kita, kebanyakan hutang, proyek-proyek pemerintah semacam itu. WOS saja hutang juga, diperpanjang selama 60 tahun. Mati kutu kalau Indonesia pakai strategi semacam itu, teman-teman. Artinya apa? Solusi, jalan keluar yang terbaik di sini. Cari alternatif transportasi
Ya seperti UST ini. Ya. Proyeknya fleksibel, bisa dikondisikan sama medan, ya. Modalnya murah, biaya operasionalnya murah, balik modalnya cepat, teman-teman. Bisa untuk memenuhi kebutuhan publik, beres. Ya, beres. Makanya saya optimis ketika UST nanti ya memang terrealisasi di Jakarta dan terbangun, sudah beroperasi di situ. Rata ini Indonesia UST, teman-teman. Karena memang nggak ada transportasi yang lain seperti itu. Kalau ada, secara logika nih, kalau ada misalnya, LRT cocok nih buat Kalimantan, kenapa nggak dari dulu LRT ada di Kalimantan, sekarang nggak ada. Belum ada. LRT, MRT di Aceh, Kalimantan, ya, kemudian di apa namanya, Papua, belum ada. Lampung, belum ada sama sekali. Kenapa? Proyeknya meledak. Anggaran nggak berani. Anggaran pemerintah nggak berani gelontorkan, teman-teman. Terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, balik modalnya ratusan tahun, ya tepuk jidat semua nih, teman-teman. Apalagi investor, nggak berani juga ratusan tahun. Balik modalnya kapan? Ibaratnya teman-teman sendirilah, saudari. Pak, ada proyek nih, bagus. Keren nih, Pak. Sudah ada di mana-mana, LRT, MRT nih, Pak. Berapa nih per kilometer 1 triliun? Balik modalnya kapan? Mungkin ya 150 tahun kemudian, Pak. Hah? 150 tahun kemudian? No, 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 no. Gitu. Tapi kalau kapasitasnya negara kan nggak lihat. Berapa balik modalnya kan nggak lihat. Seperti WOS lolos di Indonesia. Benar kata Jokowi. Ini bukan keuntungan untuk keuntungan investasi. Proyek ini untuk keuntungan sosial, untuk fasilitas publik. Jadi bukan berarti proyek-proyek pemerintah itu profit oriented, teman-teman. Karena itulah peran serta pemerintah yang bisa menjawab, memberikan jawaban ya yang berbeda dari jawaban investor yang selalu profit oriented. Pemerintah kadang rugi bolehlah, yang penting dampaknya pada lingkungan, dampaknya pada masyarakat, dampaknya sama sosial itu bagus. Pemerintah bisa ACC nih proyek nih. Meskipun dalam finansial dia rugi. Ya, jadi proyek-proyek pemerintah itu jangan bandingkan proyek-proyek yang pakai kacamata investor. Kalau investor kacamatanya profit doang aja. Balik modalnya gimana nih biar cepat nih gitu. Nah, proyek-proyek GST kita ini seperti kita ini 100% dibiayai swasta, nggak pakai APBN, nggak pakai APBD. Nggak seperti halnya WOS yang dibangun pakai APBN, teman-teman. Kalau WOS sebagai bangun APBN, swasta udah angkat tangan, nggak berani. Nah, tapi ada sisi positifnya nih, teman-teman. Sisi positifnya adalah UST, ada proyek-proyek yang dibangun secara apa itu namanya swasta nih, teman-teman, lebih agresif implementasinya, lebih agresif karena swasta udah oke nih. Ini proyek Ciamik, oke aku ambil, yuk bangun bareng-bareng, berapa triliun gelontorkan gitu. Ya, paham teman-teman di sini. Ya. Kemudian berkelanjutan nih teman-teman ya, berkelanjutan. Mengapa berkelanjutan? Karena transportasi kita nih ya, transportasi kita nih ya bisa diimplementasikan di mana saja, ramah lingkungan dan juga hemat. Kita ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan daripada monorail, maglev, railway dan lain sebagainya. Ya. Dari sisi kecepatan kita 150 km per jam, jadi lebih cepat daripada yang lainnya. Dalam sisi konsumsi kita lebih hemat. Dalam sisi keamanan kita juga lebih aman daripada kereta api sekalipun. Ya. Di sini kita sudah mendapatkan berbagai macam sertifikat dan hak paten berskala global, teman-teman. Ya. Kita juga sudah disiarkan di berbagai media massa di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri, dan tentunya itu teman-teman membuktikan bahwa eksistensi perusahaan UST ini ya itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, karena apa? Karena sudah di-approve, divalidasi oleh berbagai media massa secara internasional.
Kemudian kita juga udah kerjasama dengan Intelijen Transport System Indonesia, sebuah badan nirlaba yang mendukung sistem transportasi kekinian di Indonesia. Nah, kita di sini untuk pembangunan proyek pilot ya yang disebut Ekoteknopark dan pusat uji coba sertifikasi USKY di Sharjah, Uni Emirat Arab. Dua proyek ini nih teman-teman yang sebagai sebab atau faktor utama bahwa perusahaan bisa memproduksi produksinya, mendapatkan sertifikat dan melakukan penjualan secara luas di secara internasional, teman-teman. Ya, itu kita saat ini sudah berada di stage akhir pembangunan. Ya. Kita dulu mulai tahap awal stage 1 ini ya, itu perkiraan tahun 2015, teman-teman. Ya. Jadi selama 10 tahun ini perusahaan sudah menyelesaikan 14 tahapan pembangunan. Dan saat sekarang ini sudah berada di stage akhir pembangunan, teman-teman. Dan sudah memasuki tahapan komersil secara penuh. Ya. Ini lolos sertifikasi berbagai jenis varian yang siap jual, telah mendapatkan uang muka untuk kontrak proyek komersil, kerjasama di berbagai negara, benua Afrika, Asia, Amerika, Uni Emirat Arab. Hanya tersisa satu stage pembangunan, bekerja sama dengan ITS Indonesia, Intelijen Transportation System, juga Kementerian Perhubungan, DCKA. Kementerian Perhubungan kita juga kerjasama, sudah di-approve. Kemudian DCKA kita juga sudah di-approve. Ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin ikut ya mendukung proyek ya, USKY Transport ini, jelas ada banyak benefitnya, teman-teman. Jelas banyak benefitnya. Secara detailnya keuntungannya apa, bagaimana caranya mendukungnya ya. Itu nanti ya bisa teman-teman konsultasikan pada pengundang masing-masing. Ya. Yang jelas untuk pertama kali langkah untuk mendukung proyek itu teman-teman mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan dulu. Ya, daftar sebagai anggota yayasan, kemudian nanti daftar juga di situs Skyward Community ya. Kemudian berpartisipasi pada proyek, mengikuti info terkini. Ini semuanya gratis, teman-teman ya. Caranya nanti ada platform pendaftaran anggota yayasan seperti ini, teman-teman ya. Itu ada 6 halaman, teman-teman print yang halaman ke-6, halaman 1 sama 5 itu isi ADART, teman-teman baca-baca di situ, pelajari batasan-batasan yayasan. Halaman ke-6 teman-teman di print, kemudian begini ya bentuknya, kemudian dia tulis ya, diisi saja. Setelah diisi nih teman-teman, diisi pakai tulisan tangan aja ya. Ini alamatnya cantumkan ya, cantumkan juga provinsi dan kota nih teman-teman ya. Jangan terlalu detail ya. Jalannya, gangnya apa gitu kan. Ya. Yang penting ya desa, provinsi, kota gitu aja. Udah beres teman-teman. Kemudian diisi materai 10.000 tempelin tanda tangan beres ya. Udah beres, lengkap diisi ya. Ini difoto tanpa terpotong teman-teman. Setelah difoto tanpa terpotong ya, teman-teman bawa ini ya. Kelihatan wajah, kelihatan tulisannya di sini ya. Teman-teman foto juga, jebret. Ya, 2 foto ya. Kemudian yang ketiga, foto yang ketiga adalah teman-teman foto bebas, resmi, rapi ya. Untuk pembuatan KTA. Jelas 3 foto ya. Setelah 3 foto, beres difoto semua, dikirimkan ke email yayasan gretayuskainusantara@gmail.com atau ke WA-nya yayasan ya. WA yayasan 081249537561 itu ya kalau nggak salah ya WA-nya itu WA-nya yayasan. Nah itu nanti teman-teman tambahin di situ keterangan nama sama provinsi ya itu aja udah beres nanti dibuatkan KTA. Bayar Pak gratis ya gratis semua nggak ada pembayaran apa-apa. Nah di sini ya. Ini register sebagai anggota yayasan, berpartisipasi membangun proyek untuk realisasi pembangunan proyek. Nah, bila teman-teman ingin berkontribusi untuk apa itu namanya menyumbang ya ke yayasan, teman-teman tinggal hubungi
bendahara kita, yaitu terserah ya. Ini sumbangan sukarela sifatnya untuk biaya operasional yayasan karena yayasan itu milik kita bersama. Yayasan nggak berbisnis juga, nggak profit oriented juga. Jadi ya kita bersama-sama dengan kesadaran pribadi ya untuk mendukung kelangsungan yayasan ini untuk salah satunya ya biaya untuk sewa kantor teman-teman ya di Surabaya. Nah, kalau untuk mendukung proyek, teman-teman tinggal apa itu melalui platform yang disediakan oleh Skyward Community ini. Ya, teman-teman tinggal pelajari dan atau konsultasikan dengan pengundang teman-teman. Ya, ini adalah KTA. Ya, semua anggota yayasan memiliki KTA semacam ini. Nanti ya kita hanya sediain soft file saja, teman-teman bisa download dan print atau laminating sendiri, teman-teman. Nah ini ya, banyak sekali, udah ribuan yang udah jadi anggota kita, teman-teman. Ini benefitnya. Mengapa Anda harus bergabung dengan komunitas pendukung proyek Sky? Kami tidak hanya membuat Anda untuk menjadi penonton adanya transportasi baru saja, ya, melainkan juga untuk menjadi bagian dari sebuah gerakan besar ini. Bergabung dengan komunitas pendukung proyek Sky akan membuka pintu bagi teman-teman untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang bermakna dan berkelanjutan. Ya. Selain itu, Anda akan menjadi saksi dan kontributor langsung dalam perjalanan proyek revolusioner ini, mulai dari tahap pengembangan hingga implementasi. Partisipasi Anda akan tercatat sebagai bagian dari sejarah pembangunan sistem transportasi masa depan di dunia hingga Indonesia. Teman-teman pernah bayangin enggak? Nanti kalau ibaratnya Sky Transport ini sudah dibangun di berbagai provinsi di Indonesia. Ya, suatu saat nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan 15 tahun lagi yang Sky semakin banyak. Ya, teman-teman sama keluarga teman-teman, mungkin sama anak, sama cucu bergendong, ya. Teman-teman menjadi salah satu penumpang di transportasi kita. Teman-teman cerita sama cucunya teman-teman nih, ya. Ini nih punyanya Mbah loh, ya kan? Mbah itu yang punya ini nih, yang punya ini Mbah ini ya. Ini transportasinya Mbah dulu, Mbah pernah berpartisipasi mendukung proyek ini. Luar biasa kan? Ya. Ya. Saya yakin nggak ada yang percaya. Tapi kalau teman-teman tunjukin nih, ya tunjukin ya kartu yayasan ini loh buktinya nih. Ini kartu yayasannya Mbah ini. Wah, pasti mereka percaya nih teman-teman. Ya. Dan itu saya yakin kita nggak butuh juga pengakuan dari mereka, teman-teman. Kita sendiri cukup melihat ya transportasi kita bisa berfungsi dan bermanfaat bagi khalayak umum dan bahkan bagi dunia, itu bagi kita itu udah kebanggaan tersendiri, teman-teman. Ya, kebanggaan tersendiri. Dan saya yakin jika niat kita ibadah, ya kan, itu akan menjadi nilai-nilai ibadah dan memberikan pahala sendiri bagi kita, meskipun kita nanti sudah meninggal dunia, teman-teman. Nah, kemudian kami juga menyediakan akses eksklusif ke informasi terkini seputar pengembangan teknologi UST. Anda akan mendapatkan support penuh untuk edukasi sosial, ekonomi, kewirausahaan, keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di bidang transportasi. Ini adalah kesempatan emas untuk memperluas wawasan dan kompetensi Anda. Jadi di Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini disediakan sebuah layanan edukasi. Layanan edukasi untuk pengembangan diri, teman-teman. Ya, jadi di sini kita juga belajar, menambah wawasan, menambah pengetahuan, ya, sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas kita di dalam kewirausahaan ataukah di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Ya. Kemudian bergabunglah dengan komunitas individu-individu yang memiliki visi serupa dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis lingkungan, profesional, akademisi, hingga antusias teknologi. Jalinan pertemanan dan kolaborasi baru ini bisa membuka peluang tak terduga dalam karir maupun kehidupan pribadi Anda. Jadi memperluas networking. Ya. Banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan, baik untuk pribadi, keluarga, lingkungan, negara, dan bahkan bumi yang kita cintai. Ini adalah kesempatan langka untuk berpartisipasi pada sebuah proyek yang benar-benar transformatif. 4 pilar mengapa teman-teman harus mendukung proyek ini: mewujudkan visi mulia, proyek infrastruktur transportasi, 50% market transportasi internasional,
mengamankan aset berskala global yang tentunya itu akan berdampak baik dalam bidang ekonomi maupun lainnya bagi teman-teman di masa depan, teman-teman. Ya. Bumi adalah satu-satunya rumah yang akan kita wariskan untuk anak cucu. Mari kita bersama menjaganya dan mendukung proyek U-Sky Technology. Ya. Begitulah ya webinar pada malam hari ini. Saya buka untuk tanya jawab. Segala perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Oke, silakan bila ada yang ditanyakan teman-teman. Nah, ini ya pertanyaannya, apakah selama ini UST ya giat melakukan lobby agar ikut menawarkan solusi dengan teknologi? Ya, perlu diketahui teman-teman ya, PT Minsky ya, Cakrawala Nusa itu, MCN ya Pak ya, bukan MNC ya, MCN. Itu kita udah berkolaborasi dan bekerja sama ya dengan Intelijen Transport System Indonesia. Artinya Intelijen Transport System ya Indonesia ini adalah sebuah wadah bagi transportasi baru yang akan diimplementasikan di seluruh Indonesia. Ya. Tapi ya, ini adalah sebuah wadah yang bersifat apa itu namanya umum lah ya. Wadah nirlaba yang bersifat umum. Ya. Dia belum lengkap jika kalau misalnya jenis transportasi kita itu masuk dalam struktur perkereta-apian, dia belum lengkap jika belum didukung dengan DJKA, Ditjen Jenderal Perkereta-apian. Ya. UST ini didukung penuh oleh DJKA, teman-teman. DJKA ini nggak ada DJKA khusus Jakarta, nggak ada. DJKA itu proyeknya aja seluruh Indonesia. Jadi intinya apa? Ringkasnya, UST ini udah nggak ada masalah sama yang namanya akses untuk membangun proyeknya di seluruh Indonesia karena ini ITS sudah masuk, DJKA udah beres. Ditambah lagi Kementerian Perhubungan udah juga approve dengan kita. 3 lembaga besar. ITS udah oke, DJKA udah oke, Kemenhub udah oke nih teman-teman. Nggak ada ITS Jakarta nggak ada, DJKA Jakarta nggak ada, Kemenhub khusus Jakarta nggak ada. ETS untuk semua Indonesia, seluruh Indonesia, DJKA untuk seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan untuk seluruh Indonesia. Ya, jadi Kementerian Perhubungan dibangun hanya ngurusin transportasi Jakarta nggak ada judulnya, teman-teman. Kementerian Perhubungan ya di seluruh Indonesia, teman-teman.
Nah, kalau kita udah pegang tiga lembaga besar transportasi di Indonesia, ini secara logika nih, untuk masalah regulasi di seluruh Indonesia beres nggak? Beres lah, beres. Hanya saja untuk penyokong, penyokong apa itu namanya, proyek-proyek ini nih, itu penyokong utamanya kan investor. Ya, investor kan, yang approve ibaratnya, yang penyedia, yang punya duitnya kan investor. Kalau pemerintah oke ini beres, bagus, tanda tangan, approve, bangun. Cuman yang bangun ini, bisanya bangun ini kan pakai duit nih teman-teman. Ya, ini duitnya ini investor institusi nih. Ya. Secara otomatis nih, secara logika, kalau dari awal-awal nih, investor institusi mau nggak langsung menerapkan seluruh Indonesia yuk dibangun mak jebret kan? Nggak semudah itu juga. Ini kan proyek besar nih. Ini proyek besar teman-teman. Per kilometernya aja 300 miliar. Sekali jebret 10 lintasan 11 kilometer, 12 kilometer, temunya udah triliun teman-teman. Itu duit banyak loh. Banyak sekali. 1 triliun itu 1.000 miliar loh. 1 miliar itu 1.000 juta. Ada nggak di sini yang pernah pegang duit 1 miliar? Mungkin ya ada juga, tapi itu banyak menurut saya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Artinya apa? Dengan proyek yang kapasitas sebesar itu, ya nggak mungkin lah. Ya, kita seperti ya membangun apa itu perumahan atau klaster perumahan yang nilainya ya mungkin ya bisa puluhan miliar, ratusan miliar. Karena ini kapasitasnya triliun, teman-teman. Gede sekali. Artinya apa? Step by step, tahapan itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Ya. Bukan BIM, misalnya BIM, jebret, proyek, bangun semua, jebret, Indonesia. Nggak mungkin lah. Kalau menurut saya diceritain gitu, saya ketawain. Meskipun saya sendiri orang Yuska ya, saya ketawain. Gila, mana ada ya gitu kan? Karena kita kan pakai logika juga nih teman-teman ya. Jadi antusias ya antusias boleh, tapi nggak, jangan terlalu berlebihan lah. Ya kan? Nah, secara otomatis nanti bertahap kan. Jakarta beresin dulu, dibangun. Keren nggak? Keren. Ya. Nanti bertahap, step by step lagi. Tahapan lagi, tahapan lagi. Saya yakin ketika Jakarta itu beres, baru investor itu baru gelontorkan dana luar biasa gede itu baru itu lebih agresif lagi. Meskipun ya investor institusi juga punya manajemen keuangan sendiri bagi mereka, ya. Mungkin dia akan dahulukan dulu apa itu namanya kota-kota yang ibaratnya memerlukan atau penduduknya padat atau jaringan transportasinya itu sangat perlu sekali ya. Dia dulukan dulu itu. Biar apa? Biar balik modalnya cepat, keuntungannya biar bisa digulung lagi ke proyek-proyek yang lain. Itulah mengapa sistem transportasi seperti ini yang didahulukan apa? Yang paling padat, yang paling urgent dulu, yaitu Jakarta. Mengapa? Karena bagi investor nih teman-teman, bagi investor itu jelas duit itu. Udah jelas duit. Kenapa? Feeder. LRT dia cara ngitungnya itu enak. LRT setiap harinya ke MRT ini kan udah beroperasi nih. LRT sama MRT ini udah beroperasi kan. Harjamukti Mekarsari ini udah beroperasi sekarang ini kan. Tinggal dihitung aja rata-rata setiap harinya butuh berapa penumpang nih. Penumpang yang lalu lalang ini butuh berapa nih? Berapa penumpang nih? Ya. Kalau kita hubungkan feeder ini, penghubungannya antara LRT ke MRT ini dihubungkan mak jebret, udah beres itu tinggal dihitung aja itu duit semua itu setiap hari ngalir segitu. Nah dari hitungan penumpang ini nih teman-teman, karena penumpang sudah rata-rata sudah segitu, orang masuk kerja untuk kerja biasanya orang-orang kerja kan, rata-rata sudah segitu nih. Nah ini bukan penumpang untuk pariwisata teman-teman ya. Kalau pariwisata mungkin musiman, setiap liburan itu dia trafiknya tinggi gitu kan. Ini LRT MRT ini orang-orang kerja, pengusaha ini macam-macam nih, teman-teman. Kalau orang kerja pasti ada nih penumpangnya. Ya. Kalau penumpangnya pasti ada, jelas otomatis kan omset itu udah kelihatan dihitung nih.
omsetnya berapa, nanti tiketnya dijual berapa. Tiketnya kita sendiri bukan penentunya, tiketnya ya apa itu MCN sendiri. Dari jaringan investor itu, pemilik-pemiliknya itu yang menentukan tiketnya ini berapa nih tiketnya. Ya, dari Harjamukti Mekarsari tiketnya berapa. Itu nanti dihitung. Nah, temunya labanya berapa, balik modalnya berapa. Nah, itu nanti penelitiannya di situ. Makanya UST itu pasti melibatkan atau ibaratnya mendahulukan, kalau menurut saya, mendahulukan wilayah-wilayah yang sejenis seperti itu kapasitasnya. Mengapa? Agar balik modalnya cepat. Kalau balik modal cepat, dia bisa gulung lagi ke proyek yang lain, gulung lagi ke proyek yang lain, ke proyek yang lain, seperti itu. Jadi nggak asal-asalan bangun tapi penumpangnya nggak ada, itu repot. Karena apa? Karena bagaimana juga investor, sekali lagi, investor itu kacamatanya profit oriented. Dia cari proyek atau tempat ya atau di mana nih dia akan dibangun yang penumpangnya itu arusnya itu udah stabil. Ya. Kalau arusnya udah stabil, udah beres, dia berani investasi situ. Nah, kalau yang lain-lainnya untuk meningkatkan kapasitas, itu dia mungkin berani, tapi dari gulungan profit. Gitu. Ya nggak jauh sama kita lah, kalau kita lagi berbisnis, kalau udah profit, pasti profitnya buat yang lebih, apa itu namanya, beresiko atau lebih ya, sekunder lah sifatnya ya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Pak mau Assalamualaikum Mbak tanya, Sultan. ya bentar Pak Windu ya. Pak mau tanya, selain Harjamukti ini selain nanti di mana lagi ya? Nah, kemarin sudah kita bahas Mbak Dian ya. Itu apa yang sudah di ini apa itu namanya Bogor gitu kan. Puncak Bogor, kemudian apa Lampung gitu kan. Yang sangat tertarik kemarin itu tertarik sekali itu ya. Ibaratnya harga mati UST itu. Tanjung Pinang. Gubernurnya kalau nggak salah itu, Pak siapa itu. Harga mati UST, pokoknya UST harus dibangun di Tanjung Pinang. Ya. Pak Julfa, berarti ini nanti relnya double track ya untuk perjalanan PP? Enggak, kan kita itu enggak ada apa depan belakang bisa maju bareng kan? Bisa maju, bisa mundur gitu kan. Kalau masalah tracknya itu mau double apa enggak itu urusannya sama Kemenhub-nya nanti, FS-nya nanti. Tapi ya kalau saya lihat itu untuk awal itu satu jalur ya. Jadi maju-maju karena apa? Karena ya itu tadi Harjamukti Mekarsari itu satu lintasan teman-teman. Maksudnya satu jadwal. Ya. Berangkatnya jam berapa biasanya ini kan? Berangkatnya jam sekian. Nah. Harjamukti berangkatnya jam berapa? Itu nanti ditemukan. Itu FS itu yang ngatur itu. Yang ngatur ya yang ahli, tenaga ahli di sana yang ditunjuk oleh DJKA yang jelas ya. Itu semuanya sudah ada yang ngatur teman-teman. Kalau tanya saya ya detailnya saya sendiri ya bukan orang transportasi. Saya itu cuma tahu-tahu sedikit sama UST aja gitu. Kalau masalah detailnya ya repot lah. Ya. Terus apalagi Pak Windu? Ada yang tanyakan? Assalamualaikum Mbak Julfan. Salam untuk Nusantara, silaturahmi lagi. Waalaikumsalam. Begini Pak Julfan, eh, untuk kita melihat dari hierarki perusahaan yang berkaitan dengan implementasi proyek, itu Minski Cakrawala Nusa kelihatannya itu terwakili kalau tanda tangan waktu di lapangan apa ya Tegar Beriman itu kan Pak Sami ya. Terus di Ya, sampingnya itu berarti ada perbedaan. Uniski itu kan penyedia produk. Jadi terwakili oleh Aslim. Begitu mungkin ya Pak Julfa. Atau bagaimana? Ada penjelasan yang diketahui Pak Julfa. Yang ya itu Pak. Yang saya tanyakan itu. ya ini kamera saya mati nih Pak Windu. Bentar. Oke. Ya, petingginya PT Uniski Nusantara ya, Technologies sama PT Cakrawala Nusa.
itu ya sama, Pak Sami Solusi. Minsky. Minsky. Oh gitu, Pak. Dia itu orang kita semua. Jadi orang, Gitu ya. jadi teman-teman, investornya siapa ya? Investornya kita semua, teman kita semua. Hanya saja MCN ini, PT MCN, Minsky Cakrawala Nusa ini, ya petinggi-petingginya punya kita, tapi dia terkoneksi. Mungkin dia punya punya perjanjian atau punya jaringan kerjasama dengan investor-investor institusi yang siap untuk mendanai proyek UST di Indonesia, gitu loh. Makanya kemarin Pak Alan ya DCKA ya itu ya siap-siap saja, siap-siap saja. Ya tinggal tanda tangan dibangun kok, nggak keluar uang kok. Tinggal tanda tangan dibangun, dapat fasilitas kok. Sangat menguntungkan lagi, sangat menguntungkan sekali tawaran ini, gitu loh. Makanya strategis. Nah, jadi apakah strategi di Indonesia ini juga berlaku untuk negara-negara yang lain? Ya nggak tahu, bisa beda. Karena kan yang ngurus tim marketingnya kan beda, tim marketing proyeknya kan. Salah satu contohnya ibaratnya di apa itu namanya di Vietnam. Di Vietnam belum ada solusi, masih bingung juga kepengen realisasikan proyek. Jadi orang Vietnam itu ngiri sama kita nih teman-teman, ngiri. Iya memang nih orang Vietnam banyak sekali yang berkunjung di proyeknya di Belarus ya, di Sharjah gitu kan, berfoto-foto beria. Tapi proyek komersialnya nggak ada teman-teman, belum ada di sana. Strukturnya belum ada di Vietnam itu. Dan bahkan kemarin itu di webinar internasional itu kan, orang Vietnam itu tanya ke apa itu aksi kalau nggak salah ya, bos, ini pakai bahasa Indonesia ya, bos ini negara saya ini kapan nih dibangun nih proyek proyek komersialnya, ya, ya pihak kita ya pihak kita itu kan komunitas bukan perusahaan kan, ya yang kalau kalau perusahaan ya taunya duit ada dibangun kan ya, duit nggak ada ya nggak dibangun kan gitu kan, intinya kan gitu ya namanya orang dagang kan jualan proyek. Ya kita jawabnya juga enak. Kalau kepengen bangun daripada repot-repot, ya kalian jumlah kalian kan banyak nih. Kalian urunan aja buat bangun proyek komersial di sana gitu. Soalnya nggak ada tersistem seperti kita ini udah kita udah lengkap nih teman-teman ya. Dari Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara sudah ada yang mendukung proyek, wadahnya sudah ada ya. Dari untuk mempromosikan atau menggait orang-orang penting di negara kita yang di berbagai provinsi itu kan. Kita udah rata nih Indonesia nih teman-teman. Ya, di Lampung, di Makassar, Jawa apalagi di Opopo udah Jawa terus apa itu namanya Tanjung Pinang itu udah muter-muter ini. Skalanya perusahaan kita udah punya PT Uniski Nusantara tadi. Jadi jangan tanyakan lagi, Pak. Saya sarankan lobby dulu Pak gubernurnya ini nggak usah teman-teman diajari kayak gitu nggak usah udah lewat itu kemarin udah lewat proses kayak gitu. Kita itu udah lulus ya kan, udah implementasi ini prosesnya, udah diobok-obok sama PT Uniski Nusantara Technologies ya. Nah, karena sudah diobok-obok sama PT Uniski Nusantara Technologies, udah di lobby-lobby nih orang-orang penting di Indonesia ini yang realisasi proyek, semuanya udah diobok-obok dari gubernur, dari wali kota, macam-macam ya. Barulah masuk ke implementasi. Implementasi butuh pendana dong, butuh investor kan. Baru berdiri PT Minsky Cakrawala Nusa. PT Minsky Cakrawala Nusa ini penghubung antara investor institusi baik dari Indonesia maupun internasional termasuk Singapura ya bocorannya investornya ya. Jadi luas nih internasional nih investornya nih teman-teman ya jangan lihat Indonesia doang ya internasional nih MCN nih jaringannya ya untuk apa untuk implementasi nih proyek-proyek yang di follow up sama
PT Uniski Cakrawala Nusa tadi. Ya, PT MCN ini milik kita. Beres kan? Itu kondisinya. Makanya kalau teman-teman ibaratnya paham dari kemarin, udah beres sih, tinggal nunggu doang nih. Ya, tinggal nunggu doang. Itu untuk Indonesia ya, untuk Indonesia. Nah, kalau untuk luar negeri nih, ya saya sendiri juga ada keterbatasan untuk apa itu namanya informasi di luar negeri sepak terjangnya bagaimana. Yang jelas kalau dari ya, apa itu namanya India itu kita udah kerjasama dengan ITS-nya India lah ibaratnya bisa disebut lah ya ITS-nya India itu Rites LTD itu dia membackup proyek-proyek infrastruktur transportasi di India ya itu kita udah kerjasama di sana. Nepal kita udah kerjasama juga ya apalagi kemarin diinformasikan apa itu namanya bagian dewan ya pemerintah persatuan Belarus sama Rusia itu gabung itu struktur pemerintahan digabung jadi satu merapatkan tentang proyek-proyek strategis yang akan direalisasikan proyek-proyek strategis UST ini yang akan direalisasikan untuk membangun wilayah Rusia dan Belarus ini sebagai penghubung nih skalanya memang negara teman-teman ya saya cuma khawatir nih kepala kita kuat nggak menerima kenyataan itu gitu loh ya kalau kuat ya bisa menerima ini keren gitu. Makanya kemarin itu ada berita perusahaan udah masuk proyek komersil ya udah beres. Kerjaan kita udah beres tinggal nunggu doang gitu. Karena kita jelas sudah lepas dari masa-masa urgent ya, masa-masa merah lah ibaratnya. Danger lah ibaratnya. Masuk ke masa-masa hijau yang tinggal panen doang gitu teman. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Begitu Pak Julfang, berarti Indonesia ini sudah memenuhi persyaratan secara dia langsung kan pernah disampaikan secara edukasi sama Pak Julfa bahwa petinggi eh, apa ya SWC apa UST ya itu kan bagian lawyer itu kan bilang oh ya diadakan semacam badan hukum ya di Indonesia kita punya yayasan kita punya implementasi proyek dengan Miski Cakrawan Nusa dan di backup sama UST itu juga begitu ya Pak Julfa ya. Iya, sudah beres semua Pak. Masalah itu semuanya sudah beres. Iya, iya. Ya tinggalan aja kotor baiknya ya. Ya. Kalau kalau belum Iya, beres mana mungkin ya masuk FS. Studi iya, iya. kelayakan secara logika nggak mungkin. Studi kelayakan itu soalnya bayar loh, nggak gratis. Hmm. Studi kelayakan selama 6 bulan itu bayar. Investor udah gelontorkan uang ke MCN. Investor institusi itu udah gelontorkan uang ke MCN untuk studi kelayakan itu nggak gratisan loh. Karena melibatkan banyak sekali itu. Banyak sekali pihak. PU juga dilibatkan loh di studi kelayakan itu. Jadi nggak kita lihat-lihat apa foto-foto, dokumen dicatat, nggak sesederhana Hmm. itu ini. Ini proyek beneran ini, ya. Melibatkan segala pihak, termasuk PU, Pekerjaan Umum Jakarta itu sudah dilibatkan. Ya. Perizinannya, makanya PT MCN itu sendiri itu dibantu untuk FS ini biar lancar, biar cepat, biar nggak ada kesalahan. Dibantu sama siapa? Malcon Group, gitu. Dibantu sama Malcon Group ini, ya. Konsultan manajemen proyeknya nih. Ya. Malcon Group, kenapa kok dibantu Malcon Group? Karena keahlian Malcon Group memang beresin studi kelayakan semacam ini. Pekerjaannya Malcon Group ini. Ya. Jadi nggak sendirian kita itu udah lengkap itu kita itu. Jadi nggak sendirian ya, nyatat-nyatat sendiri nanti gimana gimana, kemudian bingung tanya lagi nggak. Kita udah lengkap dalam struktur itu udah lengkap. Saya yakin kalau saya sendiri ya nggak ada yang melebihi Indonesia strukturnya itu. Struktur untuk implementasi proyek itu. Ya sujud syukur ya, sujud syukur alhamdulillah benar-benar sujud syukur teman. Ya, sujud syukur.
Terima kasih Pak Jiva informasinya. Karena Pak Oke, ingin sehat untuk Pak Jiva. ya di Bandung jadi Pak rencana ya itu di Bandung Bogor itu. Ya, itu nanti akan diinfokan ya. Kan itu kan sudah apa itu namanya MOU-nya via MCN sama siapa itu namanya? Sama wali kota ya. Wali kota Bogor udah tanda tangani kan? Ya mungkin kalau menurut saya setelah studi kelayakan dari apa itu namanya Jakarta beres, baru ke Bogor gitu kan. Karena biasanya ini kan perdana ya teman-teman ya. Proyek ini benar-benar perdana loh. Yang namanya perdana itu ya semua pihak dari PU, dari pihak kita sendiri, kemudian dari apa itu namanya Malcon Group, ya kan, kemudian dari apa pemerintah sendiri, ya itu baru pertama kali, baru pertama kali. Kalau pertama kali gimana? Kalau pertama kali ya secara otomatis kan nyoba-nyoba dulu nih, gimana nih caranya ini. Jadi nggak berani langsung seret banyak nggak berani. Kecuali kalau udah berpengalaman itu mungkin ya 5 wilayah, 6 wilayah langsung nanti studi kelayakan bareng. Karena apa? Karena sudah ada nih tenaga kerja ahli yang ngurusin itu. Kalau yang perdana masih perdana kayak gini kan biasanya ini masih dihandle sendiri, belum belum berani untuk ini, gitu. Makanya saya rasa proyek di Jakarta ini memang sebagai proyek pilot yang benar-benar strategis ya. Tempatnya di ibu kota, padat sekali penumpangnya, ya kan? Padat sekali penumpangnya. Dan itu juga bisa sebagai tempat uji coba yang paling paling ekstrim lah ibaratnya menurut saya ya. Jadi Yukarat itu posisi saat sekarang ini beroperasi di Sarjah, diimplementasikan di Indonesia, dan itu di tempat yang paling ekstrim. Maksudnya ekstrim dalam bidang penumpang. Ya. Karena kalau ekstrim dalam bidang cuaca, ekstrim dalam bidang medan, ya jelas ya berlipat-lipat jauh lebih ekstrim di Sarjah dong daripada Jakarta. Ya sih sama-sama panasnya, tapi kalau teman-teman bandingkan panasnya Jakarta sama panasnya gurun pasirnya Arab di Jakarta apa itu Sarjah Uni Emirat Arab nggak ada apa-apanya teman-teman. Ya, di sana panasnya benar-benar meledak gitu ya. Kalau di Jakarta ya panasnya normal lah seperti itulah. Minimal masih banyak orang putihnya di Jakarta ya. Kan gitu, teman-teman. Jadi ketika ini proyek ini berjalan, FS-nya lancar, diimplementasikan itu keren. Saya bayangin mungkin ya 5 tahunan, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu udah bermunculan proyek-proyek di Indonesia. Izin Pak Julfat mau tanya, apakah ini model varian unicontainer? Ya ini unicontainer. Tapi ini belum apa itu kalau saya lihat itu untuk beroperasi di Sarjah itu kan kita bisa lihat kan apa biasanya kalau unit varian baru di Sarjah atau di Belarus itu kan biasanya ditampilkan. Meskipun ini sudah dibangun nih, sudah ada ini ya teman-teman mesinnya ini, tapi kita lihat kan belum beroperasi ya, belum Iya Pak Jiva, yang belum sudah kan beroperasi. ya yang sudah yang gantung ini kan dicapit itu kan. Gitu. Kalau uni container ini nih teman-teman, ini proyeknya pasti borongan. Ya, proyeknya borongan ini. Pemerintah ini uni container pesan berapa gitu kan pasti besar proyeknya. Makanya perusahaan apa itu namanya fokusnya itu untuk apa itu namanya ujung tombak untuk menembus pasar itu perusahaan harus harus punya strategi. Ya. Jadi strategi yang paling bagus ya untuk menembus pasar yaitu tadi menurut perusahaan ya varian penumpang. Ya. Mengapa kok varian penumpang, Pak? Karena fleksibel. Kalau uni container ini nggak bisa fleksibel, teman-teman. Uni container ini dia harus bangun apa itu namanya kayak semacam pelabuhan ya. Pelabuhan di agak masuk ke laut, ya kan? Masuk ke laut karena itu buat muara kontainer-kontainer kapal, teman-teman. Ya. Dan itu besar sekali, itu pelabuhannya aja itu udah triliunan itu ya. Nah,
dari pelabuhan punya kita, itu punya kita loh pelabuhannya itu. Desainnya milik kita, nggak asal-asal pelabuhan biasa dari perusahaan lain, nggak. Kita juga bangun desain sendiri untuk pelabuhan punya kita. Nah, di situ di pelabuhan itu udah ada itu tempatnya untuk ini. Jadi udah aplikatif, teman-teman. Jadi dari apa itu namanya, dari kapal dia masuk pelabuhan, kemudian dia diangkut pakai apa itu namanya, tali atau semacam itu, kemudian dimasukkan di sini kan, sudah ada aplikasinya itu, tinggal thread gitu kan. Kemudian diangkut kemana tujuannya, ke gudang kemana gitu kan. Ini proyek ini nggak fleksibel, proyek ini pasti besar, langsung besar. Nggak bisa 11 kilometer dulu, gitu kan. 20 kilometer dulu, nggak bisa teman-teman. Ini proyek langsung gede. Gitu. Makanya perusahaan pasti apa itu ujung tombaknya itu penumpang. Kalau penumpang kan kayak pariwisata gitu kan, kayak di Belarus gitu kan sedang dibangun itu pusat pariwisata untuk spa gitu kan, tempat-tempat pariwisata ya. Itu skalanya kan kecil kan. Kayak di Nepal itu cuma 7 kilometer loh. Jadi teman-teman itu harus bangga loh jadi orang Indonesia. Nepal itu 7 kilometer loh proyek proyek pertamanya itu, proyek pilot. Meskipun nanti bisa dikembangkan sampai rencananya Nepal nih, proyek pilotnya itu 7 kilometer udah beres, nanti dikembangkan sampai puluhan kilometer. Kalau nggak salah sekitar 43 kilometer ya. Sekitar 43 kilometer itu pengembangannya. Di Indonesia ini proyek pertama masih lebih besar, 11 kilometer. Ya. Baru nanti dikembangkan ke negara apa ke wilayah-wilayah lain. Ya seperti itu. Jadi proyek-proyek infrastruktur itu karakternya itu besar loh, teman. Karakternya itu besar, kuat dan apa itu namanya? Jangkanya itu panjang, jangkanya panjang. Mengapa? Karena disokong oleh berbagai pihak, pemerintah dan swasta. Nggak ada loh proyek infrastruktur yang swasta jalan sendiri, nggak ada. Pasti ada pemerintah yang menyertai. Ya, pasti ada pemerintah yang menyertai. Dan itu proyeknya itu skala besar. Jadi kalaupun ada update informasi tentang perkembangan proyek, ya saklek di situ. Nanti update-nya mungkin beberapa bulan lagi perkembangan proyeknya bagaimana gitu. Kayak misalnya kayak gini ya. Saat inilah ibaratnya proyek di Harjamukti Mekarsari gitu kan. Lagi ada studi kelayakan. Ya, 6 bulan, perkiraan 6 bulan. Ya update paling cepat ya 5 bulan, 6 bulan kemudian, teman-teman. Nggak setiap hari update ya. Kalau setiap hari update, mungkin teman-teman ngevlog ya. Ngikutin karyawan-karyawan atau petugas-petugasnya lagi ngurusin studi kelayakan itu kayak wartawan akhirnya. Vlog. Tapi saya yakin itu nggak diizinkan. Ya, saya yakin itu nggak diizinkan. Makanya teman-teman harus tahu karakteristik apa itu namanya proyek-proyek semacam ini. Beda kalau proyek-proyek perumahan. Ya, kalau perumahan kecil-kecilan ya kan misalnya 15 rumah, 20 rumah ya teman-teman bisa pantau enak sambil liatin tukang ya kan sambil makan roti atau ngopi gitu kan di situ bisa. Tapi kalau proyek infrastruktur semacam ini karena itu cakupannya itu pemerintah sama swasta, kapasitas proyeknya besar, kita update pengembangan proyeknya itu nggak bisa, real time itu nggak bisa. Kalau waktunya misalnya visibility study-nya itu 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ya paling cepat nanti ada perkembangan berita terbaru lagi, mungkin ya 5 bulan lagi, 6 bulan lagi, seperti itu, teman. Dan itu berlaku di seluruh dunia ya semacam itu, menurut saya. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya, Pak, bagaimana nih proyek? Perasaan kemarin baru tanya itu minggu kemarin, perasaan 1 bulan kemarin baru tanya, cepat sekali tanya lagi emangnya gue. Emangnya saya apa itu buntutin apa itu insinyurnya di sana, tenaga ahlinya di sana, yang nggak mungkin lah teman-teman ya, nggak mungkin ya seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu itu apa itu karakter proyek kita itu ya, karakter proyek kita ini ya, seperti itu teman-teman. Oke, oke, baik teman-teman, karena keterbatasan waktu ya, kita insya Allah akan bertemu lagi ya, minggu depan ya di hari tempat yang sama, waktu tempat yang sama. Saya usahakan ada materi baru, brainstorming ya, minggu depan. Minggu kedua brainstorming. Ya. Oke, begitulah teman-teman.
Ya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menyertai webinarnya Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Bagi yang belum menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, saya sarankan segera menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Yang pertama, menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara itu adalah mendukung kelangsungan komunitas kita karena kita memiliki landasan hukum di Indonesia. Ya, artinya apa? Kalau udah punya landasan hukum di Indonesia, aman, nyaman, dan damai, nggak was-was, ya. Kemudian yang kedua gratis, ya, nggak ada biaya apapun, semuanya rela, ya. Bila teman-teman ingin membantu yayasan untuk operasional, silakan. Minimal 50.000, terserah sekali juga bisa, setiap bulan juga bisa, terserah teman-teman. Intinya sukarela. Kita tidak membebani anggota kita, ya. Intinya sewajarnya saja atau seikhlasnya saja, ya. Karena mengingat ini adalah milik kita bersama, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ada berbagai macam edukasi-edukasi gratis juga yang mungkin teman-teman adakan apa itu dapatkan di luar bisa berbayar, tapi kalau di kita gratis juga. Ya, bisa untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan sehingga bisa mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.